Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo Putra M dari kelas XPSC 1 ingin mempresentasikan jenis-jenis lembaga keuangan, cara bank memperoleh keuntungan, dan risiko apa saja yang didapat. Jenis-jenis lembaga keuangan. 1. Bank sentral. Jenis lembaga keuangan ini sangat berpengaruh pada perekonomian negara dan sebagai lembaga penetapan instrumen kebijakan moneter di suatu negara. Bertanggung jawab atas kebijakan moneter guna untuk mengatasi inflasi yang terjadi dengan melakukan pencadangan kas bank sentral agar bertambahnya perputaran uang pada masyarakat. Selain itu juga bank sentral bertugas untuk menjaga kestabilan nilai mata uang, kestabilan sektor industri, kestabilan sektor perbankan, dan kestabilan sektor ekonomi secara menyeluruh. Contoh bank sentral di Indonesia ini diberikan kepada Bank Indonesia dengan memiliki kewenangan khusus yang diatur dalam undang-undang. Kedua, bank umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, apakah yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam meningkatkan perekonomian negeri, bank umum melakukan berbagai jenis kegiatan seperti menghimpun dana dalam bentuk tabungan, memberikan kredit kepada pembisnis, menerbitkan surat pengakuan utang, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga atau pihak ketiga lainnya. Selain itu, bank umum terbagi dalam dua jenis, yakni bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Bank umum devisa seperti Bank BRI, Argo Niaga, Bank BNI Syariah, Bank Bukopin, Bank Bumi Arta, Bank BCA, Bank Sim Niaga, Bank Danamon Indonesia, dan lain-lain. Sedangkan bank umum non-devisa seperti Bank BCA Syariah, Bank Bisnis Internasional, Bank Fama Internasional, Bank Sahabat Sampurna, Bank Mayora, Bank Panin Syariah, Bank Pundi Indonesia, dan masih banyak lainnya. Ketiga, bank pengkreditan rakyat. Bank pengkreditan rakyat berawal dari zaman kolonial Belanda, yakni awal abad 19, dan pada saat itu dikenal dengan istilah lumbung desa. Bank desa, bank tania, bank dagang desa. Saat itu hingga 27 November 1988, pemerintah mengeluarkan regulasi perbankan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1988 menetapkan bank pengkreditan rakyat adalah bank yang memaksimalkan kegiatan usaha secara konvensional atau berprinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sehingga dalam kegiatannya bank pengkreditan rakyat hampir sama dengan kegiatan bank umum seperti menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Akan tetapi bank pengkreditan rakyat tidak diperbolehkan memberikan jasa keuangan dan menerima simpanan giro, kegiatan valuta asing, dan peransuransian berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ada sekitar 1.545 macam BPR yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun beberapa contoh BPR yang ada di Kota Jakarta seperti PT BPR Pesona Letris Pratama, PT BPR Dana Usaha, PT Daya Arta, PT BPR Nusantara Bonapas Legit, dan masih banyak lagi. Kedua, cara bank mendapatkan keuntungan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Dari kegiatan jual beli uang inilah bank akan memperoleh keuntungan, yaitu dari selisih harga beli dalam kurung bunga simpanan dengan harga jual dalam kurung bunga pinjaman, dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa lainnya. Bank mendapatkan keuntungan dengan dua cara, yaitu pertama, spread based income.
adalah cara bank memperoleh keuntungan dari selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman atau kredit. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sehingga bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah agar memperoleh keuntungan. Bank menetapkan bunga pinjaman lebih besar daripada bunga simpanan. Yang kedua, fee-based income adalah cara bank memperoleh keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank. Keuntungan dari spread-based ini semakin meningkat mengingat persaingan yang semakin ketat dalam bidang ini. Oleh sebab itu, di samping mencari keuntungan utama tetap pada spread-based, dewasa ini semakin banyak bank yang mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank. Resiko yang akan dihadapi bank. Yang pertama itu resiko kredit. Resiko pertama adalah resiko kredit. Ini akan mulai terlihat kalau sektor UMKM terganggu dan tidak membayar kewajibannya. Resiko kredit bermasalah atau non-performing loan NPL pun meningkat jika nasabah bank tidak membayar kewajibannya. Kedua, resiko pasar. Jenis resiko ini timbul sebagai akibat adanya pergerakan variabel pasar seperti suku bunga dan nilai tukar. Pergerakan ini akan mempengaruhi bank yang dapat berujung pada kerugian. Yang ketiga, resiko likuiditas. Resiko yang disebabkan karena tidak mampunya bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang keempat, resiko hukum timbul akibat lemahnya aspek yuridis yang disebabkan antara lain adanya tuntutan hukum, peningkatan anggunan yang tidak sempurna, dan lain sebagainya. Yang kelima, resiko operasional. Resiko ini disebabkan oleh tidak berfungsinya proses internal bank, human error, kesalahan manusia, kesalahan sistem atau masalah eksternal yang memberikan dampak pada kerugian usaha. Yang keenam, resiko reputasi ditimbulkan oleh adanya publikasi atau persepsi negatif terhadap bank yang menyangkut kegiatan dan usaha bank. Yang ketujuh, resiko strategik disebabkan oleh tidak tepatnya pengambilan atau pelaksanaan keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang kedelapan, resiko kepatuhan dikarenakan bank tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan berlaku. Yang kesembilan, resiko imbal hasil disebabkan oleh perubahan tingkat imbal hasil yang dibayar oleh bank kepada nasabah agar perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat memengaruhi nasabah TPK. Yang ke-10, resiko investasi. Resiko ini timbul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis berbagi hasil. Yang ke-11, resiko transaksi intragrup. Akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis, baik yang diikuti perpindahan dana atau tidak. Ke-12, resiko asuransi. Akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat tidak cukupnya proses seleksi risiko, menetapkan resmi penggunaan reasuransi ataupun penggunaan klaim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.